Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azan Fibran Muharram dengan NIM D0222343. Di sini saya akan menyelesaikan tugas keempat, yaitu tugas video, di mana saya harus menjelaskan beberapa jawaban dari soal ini. Ada 3 soal di sini. Jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Kedua, jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Bagaimana cara kerja bisnis kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Baik, referensi yang saya gunakan di sini ada 3, yaitu di sini makalah kajian etika bisnis dalam praktik bisnis online di Indonesia. Yang kedua itu buku makalah analisis kasus PT Freeport Indonesia dalam sudut pandang etika bisnis, dan radio 1 yaitu buku etika bisnis. Dari ketiga acuan saya telah saya rampungkan jawabannya di sini. Cuman saya perlu membacakan apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dimanapun berada. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan saja hanya merupakan tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat, yang pada akhirnya dapat juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu etika bisnis. Pengertian etika bisnis dari referensi yang saya dapatkan. Nah, langsung saja jawaban nomor 1. Pentingnya etika dalam bisnis dan contoh penerapannya di Indonesia. Etika dalam bisnis sangat penting. Etika dalam bisnis sangat penting karena membentuk dasar untuk hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara perusahaan, karyawan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa etika dalam bisnis penting itu antara lainnya membangun reputasi, menarik investasi, kepatuhan terhadap hukum. Maksudnya membangun reputasi, praktik bisnis yang etis membantu membangun reputasi perusahaan di mata masyarakat dan konsumen. Contohnya PT Unilever Indonesia yang dikenal karena komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan karyawan. Etika sangat berperan dalam reputasi. Ketika perusahaan itu menggunakan etika dan moral yang baik dalam menjalankan bisnisnya, maka reputasi dari perusahaan itu akan dianggap baik dan memiliki terapan kesejahteraan karyawan yang baik juga. Contohnya sudah ada di sini, itu PT Unilever Indonesia. Cuman tadi saya juga melampirkan satu referensi, yaitu kajian etika bisnis dalam studi kasusnya Freeport. Nah, karena di sini juga dikatakan, sebenarnya jika kita menengok track record PT Freeport Indonesia dalam kegiatan operasinya, banyak melakukan pelanggaran etika bisnis. Salah satunya disebutkan dalam redaksi berita kasus ini, di mana setiap memperpanjang kontrak karya terhadap pihak-pihak atau oknum yang mencari keuntungan pribadi di dalamnya. Di Papua sendiri, yang merupakan tempat beroperasinya PT Freeport Indonesia, jauh dari kata sejahtera. Penduduk sekitar mengorbankan segalanya, termasuk lingkungan, habitat hewan dan tumbuhan, serta tempat tinggal mereka diganti dengan tambang-tambang yang beri luka membekas di permukaan bumi. Nah, secara tidak langsung ketika perusahaan melakukan pelanggaran etika di dalam bisnis, tentunya akan mendapatkan reputasi dari masyarakat maupun dari pihak yang bersangkutan. Itu reputasinya akan buruk, tidak dianggap baik. Perusahaan itu akan tidak dianggap baik. Yang kedua di sini, kepatuhan terhadap menarik investasi.
Investor cenderung memilih perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam hal etika bisnis karena dianggap lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Contohnya Tokopedia yang menarik investasi dari berbagai sumber karena reputasi mereka sebagai platform e-commerce yang etis dan berkelanjutan. Nah, kenapa saya mengambil Tokopedia di sini? Karena ada juga platform e-commerce lainnya seperti Shopee yang kemarin memiliki kasus yaitu sistem keranjangnya yang bermasalah dan beberapa transaksi online yang bermasalah. Makanya saya sandingkan dengan Tokopedia yang dimana saya dapat yaitu Tokopedia dapat menarik investasi dari berbagai sumber karena reputasi mereka sebagai platform e-commerce yang etis dan berkelanjutan. Dia memiliki etika dan moral dalam penjalanan platform e-commerce mereka itu baik, sehingga mendapatkan reputasi dan mampu menarik investor karena reputasi dari platform itu ya bagus menurut pandangan terhadap beberapa sudut pandang dari penjual yang menjalankan platform itu dan para pembeli. Kepatuhan terhadap hukum. Praktik bisnis yang etis membantu perusahaan untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia sehingga mengurangi risiko terhadap sanksi hukum dan denda. Maksudnya apa di sini? Ketika perusahaan itu patuh kepada hukum, setidak-tidaknya di situ kita bisa menilai praktik bisnis yang etis yang telah dijalankan di dalamnya. Contoh lagi tadi di analisis etika bisnis pada Freeport Indonesia. Pada PT Freeport Indonesia sudah banyak sekali melanggar beberapa sudut hukum. Contoh hukum yang dilanggar itu adalah pembukaan lahan yang ada di Papua itu. Nah, di sini dia contoh yang saya berikan. Contoh penerapan etika bisnis di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sumber. Perusahaan yang mengadopsi kebijakan dan praktik yang mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan, melindungi hak-hak pekerja, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat. Nah, sudah saya cantumkan tadi beberapa contohnya. 2. Pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus. Lagi-lagi di PT Freeport Indonesia ini dia mencakup beberapa penyalahgunaan etika atau melanggar etika di dalam menjalankan bisnisnya. Karena contoh yang saya cantumkan di sini sebenarnya masih ada juga beberapa pelanggaran PT Freeport yang tidak dicantumkan pada makalah ini. Ya, yang saya cantumkan di sini yaitu penyuapan dan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran lingkungan. Kenapa dimasukkan pelanggaran hak asasi manusia? Karena kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkup bisnis seperti penggunaan tenaga kerja anak di industri garment atau pertambangan. Nah, maksudnya apa? Pelanggaran hak asasi manusia itu seperti tidak memenuhi hak dan hak-hak dari karyawan yang telah bekerja di perusahaan itu. Seperti memberikan waktu kerja yang tidak normal bagi para pekerja, memberikan gaji yang tidak sesuai dengan standar jam kerja karyawan dan lain-lainnya. Sini pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri yang tidak bertanggung jawab seperti pencemaran sungai atau udara oleh pabrik. Nah, kenapa saya masukkan pencemaran lingkungan? Karena perbandingan saya yaitu dari PT Freeport Indonesia, sedangkan saya tadi menjelaskan bahwasanya PT Freeport Indonesia itu di sini dijelaskan mengorbankan segalanya termasuk lingkungan, habitat hewan dan tumbuhan. Secara tidak langsung itu bisa kita sandingkan dengan pencemaran lingkungan. Sanksi yang diberikan tergantung pada tingkat pelanggaran regulasi yang berlaku. Maksudnya apa? Ketika mencakup seperti pelanggaran pada etika bisnis pada PT Freeport Indonesia, kan kepala yang dimaksudkan di sini yaitu belakang yang menyeret Ketua DPR periode sekarang Setia Novanto dengan elit pimpinan perusahaan PT Freeport dan Menteri SDM Sudirman Said hingga menimbulkan sengketa dan menyeret tokoh-tokoh besar lainnya serta menimbulkan kegaduhan politik. Nah, seperti pada itu mereka dapat kehilangan jabatan-jabatan tertentu dan dapat dikenai sanksi pidana jika pelanggaran etika bisnis yang dilakukan itu berat. Cuman pada beberapa contoh kasus lainnya seperti penipuan pada etika bisnis pada penjualan online itu kan bisa juga dikenakan sanksi pidana. Cuman pada kasus yang ringan itu bisa dikenakan denda saja dan sanksi sosial. Nah, dari nomor 3 ini cara kerja bisnis dari IBM dan Johnson & Johnson.
Sebenarnya saya tidak mendapatkan referensi tertentu yang terkait, cuman saya bisa menjelaskan ini secara menurut pandangan saya dari beberapa sumber dari internet. IBM dan Johnson & Johnson merupakan contoh perusahaan global yang terkenal dengan praktik bisnis yang baik dan beretika. Mereka dikenal karena komitmennya terhadap integritas, transparansi, tanggung jawab sosial, dan inovasi yang berkelanjutan. Beberapa cara kerja bisnis yang membuat keduanya dianggap menggunakan etika bisnis yang baik antara lain: 1. Kepatuhan terhadap etika bisnis. 2. Tanggung jawab sosial. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Mungkin saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu kepatuhan terhadap etika bisnis. Kedua perusahaan ini memiliki kode etik dan kebijakan yang bisnis yang ketat, serta memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan mematuhi standar etika yang ditetapkan. Pada beberapa referensi yang saya baca di internet, IBM ataupun Johnson & Johnson memiliki kode etik dan kebijakan bisnis yang diterapkan kepada karyawan-karyawannya, itu yang memaksa karyawannya untuk mematuhi hal-hal itu. Karena lagi-lagi tadi ada hal yang saya jelaskan tentang reputasi. Ketika etika bisnis itu tidak dijalankan dengan baik atau tidak dipatuhi oleh karyawan-karyawannya maupun pimpinan, maka reputasi dari perusahaan itu akan tidak baik. Ketika tidak baik, akan berdampak keras kepada perusahaan itu. Yang saya jelaskan juga di sini adalah tanggung jawab sosial. IBM atau Johnson & Johnson aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, di sini saya juga bisa bidang ilmu etika bisnis secara khusus berbicara tentang penerapan etika dalam lingkungan bisnis. Etika bisnis adalah bidang ilmu yang mempelajari standar moral sebagai panduan dalam aktivitas berbisnis. Di sini saya juga mempunyai satu referensi lagi, yaitu buku ajar etika bisnis. Mungkin sampai di situ saja penjelasan yang saya dapat berikan. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung dan salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.